masih SD, Muhammadiyah itu sudah kita dengar dari mulut ke mulut, dan juga pernah dulu sempat ada amal usahanya. Saat ini saja Muhammadiyah itu memiliki aset tanah seluas kurang lebih 3 hektar. Pemuda Muhammadiyah mulai eksis, meskipun tidak seperti sekarang. Kota ini menjadi cikal bakal awal Muhammadiyah itu berdiri di Manggarai Timur, dan semuanya berangkat dari sini. Jarak kota dengan kabupaten itu berapa kilometer? Jarak kota dengan Kabupaten di pusat dengan kabupaten. ibu kota kabupaten itu Kalau tidak meter jam lah. lumayan jauh. Itu sekitar kisaran 6 jam harus melewati satu kabupaten. Ada tidak? Karena daerah ini bukan hanya mayoritas Islam, tetapi juga perbedaan agama, ras, dan suku itu ada di tempat ini, dan peningkatan tingkat toleransi itu tinggi. Kehadiran Muhammadiyah itu apakah kemudian menjadi sesuatu hal yang baru, ataukah memang sudah dipahami oleh masyarakat setempat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fatur Dopong. Satu kebanggaan bagi saya adalah saya berada di tempat yang tidak biasanya pada live streaming ataupun di podcast dimanapun Matalai News. Saat ini saya berada di Manggarai Timur, tempat yang dirindukan banyak orang. Ketika saya berada di tempat ini, banyak sekali keunikan, banyak sekali banyak sekali hadiah, banyak sekali sesuatu yang sangat kita saya merasa bangga dan perlu kita bicarakan dalam podcast kali ini. Dan saat ini saya berada dengan mantan ketua Pemuda Muhammadiyah Pemuda Muhammadiyah Manggarai Timur Periode 2021-2023. Ya. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama dengan kita. Masa jabatan yang sudah ditinggalkan, mudah-mudahan dalam kepimpinan ini meninggalkan satu generasi yang sangat luar biasa dan melanjutkan segala visi misi yang kemudian menjadi jalan dakwahnya Perserikatan Muhammadiyah di Manggarai Timur. Amin. Tentu saya bersama dengan beliau. Bagaimana kabar Pak Ketua? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Aktivitas selain di Muhammadiyah apa Pak Ketua? Saya ASN guru. Sekarang ini berdinas di SMA Negeri 7 Elar di Manggarai Timur. Kemudian tanggal 29 Mei kemarin 2024, jabatan saya sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Manggarai Timur itu berakhir dengan, kalau saya kutip bahasanya ketua PP Pemuda Muhammadiyah, dengan insya Allah husnul khotimah. Oke, baik Pak Ketua. Saya lihat beberapa hari di sini, ternyata di Manggarai Timur itu pergerakan Muhammadiyah, khususnya Pemuda Muhammadiyah, ini banyak sekali mengalami kemajuan. Dan yang kedua, tentu banyak sekali kekurangan yang kemudian dihadapi ya tentunya. Karena biasa di pergerakan dakwah di Muhammadiyah di seluruh daerah itu pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan yang kedua, dari tantangan-tantangan itu pasti ada solusi-solusi yang kemudian diberikan. Muhammadiyah di Manggarai Timur itu sejak tahun berapa tuh? Ya. Kalau bicara tentang Muhammadiyah Manggarai Timur, mau tidak mau kita harus pilih ketua. Ada Muhammadiyah, ada ortomnya Pemuda Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri itu sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Manggarai Timur itu sejak kisaran tahun 90 sampai 94. Hal ini bisa kita buktikan dengan berdirinya Masjid Muhammadiyah yang saat ini satu-satunya Masjid Muhammadiyah yang berdiri di Manggarai Timur, dan itu tempatnya di kota Kecamatan Sambirampas yang dulunya masih bergabung dengan Kecamatan Elar.
sehingga kemudian terjadi pemisahan. Sekarang ini Pota itu sendiri menjadi kecamatan baru, Kecamatan Sambirampas. Begitu. Jadi Muhammadiyah itu sudah ada, dan sejak bahkan tahun-tahun seperti itu saya masih SD memang. Saya masih SD, Muhammadiyah itu sudah kita dengar dari mulut ke mulut, dan juga pernah dulu sempat ada amal usahanya. Saat ini saja Muhammadiyah itu memiliki aset tanah seluas kurang lebih 3 hektar. Ini peninggalan, dan kemudian berselang tidak terlalu lama juga setelah saya dan teman-teman selesai kuliah, Muhammadiyah itu kembali mengemuka. Dan saya dengar itu ada beberapa kali muktamar utusan Muhammadiyah Manggarai Timur selalu hadir. Artinya Muhammadiyah itu eksistensinya tetap terjaga selama ini. Begitu. Kemudian terkait pemuda Muhammadiyah, berhubung ketua juga datang karena agenda pelantikan pemuda di LR kemarin. Pemuda Muhammadiyah itu dia sudah ada sejak tahun 2017. Ya, 2017. Dan waktu itu di wilayah itu dipimpin oleh Kakanda Amin Tahir. Beliau kontak saya karena kebetulan sebenarnya kader Muhammadiyah yang dari Ortom itu sendiri di Manggarai Timur itu banyak, ketua. Di beberapa tempat itu sudah sangat banyak. Hanya saja kebetulan karena saya alumni Universitas Muhammadiyah Kupang, kemudian saya juga kader IMM, saya kadernya Amin Tahir, ketua pemuda yang mungkin prestasinya cukup luar biasa di NTT. Jadi beliau kontak saya, Dinda, tolong bentuk pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah. Siap, ketua. Dan sejak saat itu komunikasi pemuda Muhammadiyah mulai eksis, meskipun tidak seperti sekarang ini. Nah, tugas saya di pemuda Muhammadiyah pada waktu itu terus melakukan konsolidasi sampai dengan tahun 2021. Pemuda Muhammadiyah itu dideklarasi dengan menyelenggarakan musda pertama. Dan tahun 2024 kemarin, tanggal 29 Mei, pemuda Muhammadiyah menggelar musda yang membanggakan. Begitu. Saya bilang membanggakan itu karena banyak sekali ucapan selamat dari petinggi-petinggi Muhammadiyah NTT, Pak Rektor Jainur Hula, Profesor Dr. Jainur Hula, Rektor UMK, Ketua PWM sendiri, bahkan ada juga dari artis lokal kita, dari seperti Fatur. Jadi saya pada kesempatan ini termasuk ketua sendiri, termasuk ketua sendiri menyampaikan ucapan selamat. Ketua wilayah, Ketum Amir Patiraja juga sama. Nah, pada kesempatan ini juga mohon maaf ketua, saya sempatkan diri untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan, atas bantuan dan ucapan selamat yang diberi melalui video. Jadi kita sudah bikin video bampirnya, dan pada saat musda kita buka itu semua peserta sangat senang gitu. Dan salah satu keberhasilan kita menggelar musda itu itu ketua. Jadi saya senang sekali karena mendapat begitu banyak dukungan baik moral maupun material. Nah, kemarin
sebagaimana ketua sendiri lihat, hadir, saksikan pelantikan pemuda di Elar itu sangat apa namanya cukup sukses lah. Gitu. Oke, Pak Ketua. Ketua aku itu. Oh, Pak Ketua, Nah, saya ini ketua ini menjadi, menurut saya menjadi salah satu indikator kalau di Manggarai Timur itu Muhammadiyah insya Allah akan berkembang pesat gitu. ya, amin, amin. Ini Amin. potensi. Pak Ketua, ini tadi kita buka sedikit, ini berkaitan dengan karena di masa kepemimpinan selesai di Pemuda Muhammadiyah, saya lihat juga dengar bocoran juga di beberapa senior dan mantan sekretaris PDM Manggarai Timur itu, bahwa selain menjabat di Ketua Pemuda juga menjabat di PDM Kabupaten Manggarai Timur ini. Ya, jadi pada saat Musda PDM kedua kemarin di salah satu salah satu sekolah di kota di MTS Arahimia, waktu itu Musda kedua PDM itu dihadiri langsung oleh ayahanda ketua wilayah Bapak Muksin Masri, dan saya dengan beberapa rekan saya yang senior, ada 5 orang itu diakomodir di pengurus 13 PDM Manggarai Timur. Saya sendiri menjabat sebagai sekretaris 2. Itu sekretaris umumnya itu kemarin yang memberi sambutan di acara pelantikan, yaitu Budi Hartono. Itu karena posisi beliau yang saat ini bermukim di ibu kota kabupaten. Jadi konon posisi Muhammadiyah Manggarai Timur ini seperti awal-awal Perserikatan Muhammadiyah itu berdiri. Ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja. Jadi posisi sekretaris 2 itu rencananya kita itu, karena saya berada di Pota. Nah, Pota ini kan tadi saya ceritakan, Pota ini menjadi cikal bakal awal Muhammadiyah itu berdiri di Manggarai Timur, dan semuanya berangkat dari sini. Jarak Pota dengan kabupaten itu berapa kilometer? Jarak Pota dengan pusat kabupaten, dengan ibu kota kabupaten itu, kalau tidak meter jam lah. Lumayan jauh, itu sekitar kisaran 6 jam, harus melewati satu kabupaten induk namanya Kabupaten Manggarai. Jadi lingkar itu. Jadi posisinya itu cukup riskan. Begitu. Kalau kita paksa tembus jalur tengah, memang agak dekat ketua, itu kurang lebih 3 jam sampai 3,5 jam. Tapi harus melintasi jalanan yang cukup ekstrim dan menantang. Dan tadi malam ketua rasakan sendiri perjalanan kita. Itu baru separuh ya, dari jarak antara Pota dengan Borong. Demikian juga kalau kita ambil jalur utara ke selatan menuju Nagekeo, menuju Ngada, itu juga sama jauhnya. Jadi memang ke barat jauh, ke timur jauh. Kalau kita paksa ambil jalur tengah, maka kita siap-siap. Terus begini, saya lihat tantangan yang paling besar di Muhammadiyah Manggarai Timur ini adalah soal geografis. Medan yang ditempuh ini sangat luar biasa. Selain dari tantangan itu, tantangan apa lagi yang selama ini perjalanan Muhammadiyah di Manggarai Timur? Ya. Adakah kemudian orang tidak menerima kehadiran Muhammadiyah kah? Ya, memang di samping saya melihat ada peluang besar Muhammadiyah Manggarai Timur ini bisa berkembang, ketua. Tentu juga kita tidak bisa menafikan fakta tentang tantangan. Tantangannya itu bisa banyak. Selain topografis tadi itu yang cukup sulit, akses kita dari satu tempat ke tempat lain itu tidak gampang. Komunikasi dengan teman-teman pemuda yang simpatik atau kader yang berada jauh dari kita juga agak sulit. Maka salah satunya itu
topografis tadi. Yang kedua mungkin apa ya, perhatian juga, mungkin perhatian dari wilayah. Ya, saya kan keliling Jawa juga. Kalau kita bicara tentang Muhammadiyah ini ketua, ketika kita ke Jawa itu di pelosok-pelosok juga kita banyak temukan papan nama pimpinan ranting, pimpinan cabang, amal usaha mulai dari TK, SMA, SLTP sampai perguruan tinggi, PKU, rumah sakit dan sebagainya. Saya tidak yakin di Manggarai Timur itu tidak bisa hadir itu barang-barang begitu ketua. Begitu. Jadi tantangannya mungkin itu salah satunya kemauan, karena Muhammadiyah ini kan pergerakan, gerakan, bukan. Oleh karena itu semuanya harus berangkat dari bawah, dari inisiatif, dari inovasi, dari kreativitas yang harus kita bangun dari bawah. Dan kuncinya itu ada pada para kader yang saat ini sedang berjibaku dengan Pemuda Muhammadiyah, yang saat ini sedang berjuang melalui Ortom Muhammadiyah yang namanya Pemuda Muhammadiyah. Begitu. Terus Pak Ketua, terakhir ya, nanti bisa disampaikan pesannya dari beberapa masalah yang kemudian dialami dan kemudian kondisi yang ini, ada tidak, karena daerah ini bukan hanya mayoritas Islam, tetapi juga perbedaan agama, ras dan suku itu ada di tempat ini, dan peningkatan tingkat toleransi itu tinggi. Kehadiran Muhammadiyah itu apakah kemudian menjadi sesuatu hal yang baru, ataukah memang sudah dipahami oleh masyarakat setempat? Ya, ini saya mau cerita ketua. Musda kita itu kita menggunakan aula gedung serbaguna paroki kota. Saya juga sampaikan terima kasih kepada pastor paroki kota yang dengan apa namanya, dengan ketulusan memberikan gedung serbaguna itu untuk kita gelar musda. Dan pada saat musda ini uniknya luar biasa, kita siapkan tempat untuk sholat ketika acara berlangsung. Jadi tiba waktu zuhur berjalan, peserta yang muslim itu tamu undangan muslim melaksanakan sholat di samping apa namanya, di samping teras aula. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin juga ketua saksikan sendiri ketika melantik adik-adik kita yang pengurus terpilih, juga menggunakan aula serbaguna Kecamatan Elar. Dan 70% tamu undangan itu, mulai dari tamu VIP sampai dengan tamu undangan biasa itu 70% itu saudara-saudara kita yang beragama Katolik. Pertanyaannya, kenapa mereka mau hadir dan memenuhi undangan Pemuda Muhammadiyah kalau bukan karena wujud toleransinya yang tinggi, ketua. Begitu. Jadi saya kira tidak terlalu berlebihan kalau saya katakan Muhammadiyah Manggarai Timur itu akan bisa besar dan berkembang pesat itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan kuncinya sekali lagi saya sampaikan ada di keseriusan pengurus pemuda yang baru. Saya sangat berharap, dan hubungan baik antara pemuda dan baik antara warga Muhammadiyah, karena saya yakin ada warga Muhammadiyah yang saat ini belum tersentuh perhatian kita yang mengelola Muhammadiyah saat ini. Dengan pemerintah juga bagus. Saya berharap begini, siapapun kader baik yang saat ini sudah terdata di server di data kepemudaan di PDPM, keanggotaan di PDPM, maupun yang belum, yang kira-kira masih merasa malu-malu. Karena saya lihat, saya sering tanya di adik-adik pengurus pemuda yang baru, saya lihat si ini kader, si itu dia alumni Muhammadiyah, dulu sering tapi kenapa sekarang tidak bergabung? Ini saya kira persoalan-persoalan begini yang menjadi tantangan juga sebenarnya. Harmonisasi antara kader itu mungkin bisa ditinggalkan. Asal muasal kita tidak boleh ada tidak boleh ada skat. Mau kader
dari Mataram, kader dari Sulawesi. Di sini saya lihat yang banyak itu ketua, kader IMM, alumni Muhammadiyah, itu kebanyakan dari 3, Kupang, Makassar, Mataram untuk sementara. Lalu Jogja juga ada 4. Nah, keempat kader-kader asal kader-kader ini kalau bersatu padu membantu PDM, saya tentunya dengan ayahanda ketua dan sekretaris dan seluruh jajaran pengurus 13, maka kemajuan PDM Manggarai Timur itu menjadi sesuatu yang niscaya, ketua. Saya optimis untuk itu. Optimis ya? Ya. Gitu. Oke, baik Pak Ketua, terima kasih banyak. Mungkin pesan terakhir. Ya, saya juga begini. Saya mau kebetulan ini kesempatan yang paling langka, Ketua. Begini, saya mau menyampaikan begini. Saat ini di Manggarai Timur sedang dibangun SMK Muhammadiyah. Ini salah satu salah satu aset, ikon. Jadi saya yakin dari sini akan melahirkan banyak kader, karena nanti di sana akan ada IPM, akan ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah, akan ada Hizbul Waton di Pramukaan, dan masih banyak lagi. Dan SMK itu biasanya cikal bakal untuk berdirinya kampus tuh. Ya, biasanya di tempat-tempat lain itu begitu, Ketua. Kalau sudah ada satu amal usaha, maka ini menjadi membuka pintu ruang untuk amal usaha yang lain. Pembuka peluang bagi amal usaha lain. Karena dari situ bisa membackup semua gerakan-gerakan yang ada di sini. Oleh karena itu saya kira kepada seluruh kader, saya berharap satu, mari kita sama-sama mendukung. Yang kedua, terhadap, karena yang kelola sekarang ini ayahanda PCM, para ayahanda PCM. Saya di PDM sebagai pengurus 13, mungkin memang saya bukan ketua majelis Dikdasmen. Ketua majelis Dikdasmen itu ayahanda PCM sendiri. Tapi bukan berarti sebagai ketua kader IMM, ya toh, kita secara tanggung jawab, kita tidak bisa terlepas dari situ. Sebagai pengurus 13 juga saya berkewenangan untuk menghimbau, menyampaikan kepada semua pihak yang berhubungan dengan pengelolaan Muhammadiyah di Manggarai Timur ini. Pertama itu mari kita bangun, mari kita sama-sama bahu-membahu besarkan perserikatan yang kita cintai ini, agar manfaatnya terasa lebih besar kepada umat secara keseluruhan dan daerah kita tercinta. Itu pesan saya kepada seluruh kader. Mari mulai saat ini kita sama-sama mendukung, saling bahu-membahu sebagaimana yang berjalan saat ini. Ini menjadi tugas kita. Tugas kita itu menjaga bagaimana nilai, kemudian potensi-potensi Muhammadiyah ini bisa kemudian terus berkembang dan maju sebagaimana harapan dan cita-cita pendiri Muhammadiyah itu sendiri. Gitu. Baik, Pak Ketua, mungkin beberapa hal ini mungkin sudah disampaikan berkaitan dengan kemajuan Muhammadiyah di Manggarai Timur. Liku-liku perjalanan Muhammadiyah di Manggarai Timur cukup menantang, dan alhamdulillah orang-orang yang berjuang di Muhammadiyah di Manggarai Timur ini standar keimanannya luar biasa dan sudah teruji, dan mereka bekerja dengan lillahi ta'ala, dan alhamdulillah dari hasil perjuangan ini sudah bukan kita nikmati, tapi generasi-generasi baru pemuda Muhammadiyah ataupun di ortom-ortom lain bisa melanjutkan dari apa yang setelah diberjuangkan secara bersama-sama ya. Tentunya ada pesan-pesan yang mungkin sampaikan Pak Ketua itu, mudah-mudahan ini menjadi catatan agar supaya harapan dan permintaan dari kader-kader agar supaya Muhammadiyah di Manggarai Timur ini tetap besar, tetap eksis, dan dakwanya terus berjalan. Baik, terima kasih banyak, dan jangan lupa dukung terus di channel ini. Subscribe-nya di sini, Pak Ketua, tuh bisa di sini. Oke, baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.